Henry Ford pernah berkata, kegagalan hanyalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdas. Anjay. Halo Pops, balik lagi bersama aku Fupertman, dimana di sini aku akan menceritakan alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan menceritakan film One of Them Days. Adalah film body tragedy komedi Amerika yang dirilis pada 17 Januari 2025. Film ini disutradarai oleh Lawrence Lamont dan ditulis oleh Sireta Singleton. Dibintangi oleh Keke Palmer sebagai Droogs Jones dan Caesar sebagai Alisa. Ceritanya mengikuti dua sahabat yang menghadapi ancaman pengusiran setelah uang sewa mereka disalahgunakan oleh pacar Alisa. Tak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung simak saja ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Di sebuah radio menyiarkan payday whenever, di mana kamu bisa meminjam uang berapapun dan kapanpun. Ini adalah Droogs yang diperankan oleh Keke Palmer, bekerja di sebuah resto makanan cepat saji dan menjadi karyawan terbaik bulan ini. Memarahi Joe karena dia mengepelnya kurang bersih hingga membuat Droogs hampir terjatuh. Mencoba untuk memperbaiki lemari es, namun malah inilah yang terjadi. Terpental hingga meretakan tembok. Sepulang dari kerjanya, Droogs dijemput oleh temannya Alisa yang di sini diperankan oleh Caesar. Di dalam mobilnya, Droogs melatih berbicara untuk meminta kenaikan pangkat pada bosnya karena dia merasa telah banyak berkontribusi dan layak untuk mendapatkan itu. Franchise manager. I think I'm the perfect candidate. Don't say you think. So you are. Di depan apartemennya, Droogs bertemu dengan Fabian. Uce, pemilik apartemennya, mengusirnya pagi ini karena telat membayar sewa. Ini adalah Mama Ruth. Di dalam rumahnya, Mama Ruth seperti minimarket gitu, seperti makanan dan minuman, mengatakan kepada Droogs bahwa dia akan kedatangan tetangga baru yang berkulit putih. Di tengah obrolannya, Maniac datang, salah satu seorang penghuni di apartemen ini, ingin membeli roti. Dari gerak-geriknya sepertinya Droogs menyukai Maniac. Kelihatan banget kok. Ini adalah Jamel, tukang cukur di apartemen ini. Droogs mau ngomelinya karena dia sudah janji akan menata rambutnya untuk keperluan interview nanti sore. Dia malah melayani pelanggan cewek baru. You ain't even dip the ends. If you don't go, I'm gonna tell Uche you broke the intercom. Hold up, Peanut died? Hell yeah. King Lola. Droogs masuk ke dalam kamarnya yang sangat berantakan. Jadi Droogs dan Alisa tinggal bersama agar biaya sewanya menjadi murah karena ditanggung berdua. Namun selama 6 bulan ini pacarnya Alisa yaitu Keshawn ikut tinggal bersama, yang padahal dia bilang hanya akan di sini 6 hari, malah jadi keterusan 6 bulan gitu. Inilah alasan Alisa menyukai Keshawn. Wow, gila nggak, sampai tenggorokan itu pasti. Droogs mulai kesal kepada pacarnya karena dia hanya tinggal di sini tanpa ikut membayarnya. Sedangkan pemilik apartemen yaitu Uche akan segera mengusirnya kalau tidak membayar sewa. Droogs mencoba untuk tidur karena capek seharian. Belum juga semenit, tiba-tiba pintu mereka digedor-gedor kencang. Dia adalah Uche, pemilik apartemen, meminta uang sewa sebulan ini. Droogs pun heran karena Alisa bilang bahwa dia telah membayarnya uang sewanya. Dan itu ternyata adalah kebohongan. Alisa tidak membayarkan uang sewa kepada Uche. Dan ketika jam 6 sore Uche tidak mendapatkan uang sewanya, mereka akan diusir. Mengedor-ngedor pintu kamar Alisa meminta penjelasan, namun yang membuka Keshawn. Sedangkan Alisa tepar abis digenjot rudal Keshawn yang kayak monster. Setelah didesa, akhirnya Alisa mengaku bahwa uang sewanya diberikan kepada Keshawn. Alisa pun menghampiri Keshawn tapi nggak ada, dia melarikan diri meninggalkan apartemen. Darah tingginya Droogs memuncak, meminta Alisa untuk menelepon Keshawn agar segera kembali ke apartemen. Telepon dari kamarnya berbunyi, ponsel milik Keshawn sengaja ditinggalkan di laci kamar. Alisa mencoba untuk membukanya, namun tidak berhasil. Segera bergegas mengganti baju dan mencari bantuan. Di luar apartemennya sangat ramai. Tetangga baru yang diomongkan Mama Ruth sudah datang. Semua mata melongo melihat tetangga barunya yang berkulit putih. Dia adalah Bethany dengan anjingnya Shooter. Sangat disambut hangat oleh Uche hingga dibuatkan kue. Hello, children. Mencoba untuk memperkenalkan diri tapi malah dicuekin sama penghuni di sini. Menghampiri Droogs dan Alisa merasa senang karena ada yang seumuran dengannya.
Mereka mendatangi Jamel, itu tukang cukur di apartemennya, untuk memberikan ponsel milik ke Sean guna dibobol passwordnya. Nggak sampai semenit ponsel bisa dibuka dengan bayaran $100. Terdapat chat dari Bernice. Siapa Bernice? Jadi ceritanya gini. 2 minggu yang lalu, Jamel melihat ke Sean berada di taman. Tiba-tiba perhatiannya tertuju dengan Bernice, cewek yang mempunyai bokong besar. Dan setelah kejadian itu, mereka berpacaran, berselingkuh di belakang Alisa. Mereka langsung menuju apartemen milik Bernice. Druk masuk dari pintu depan, sedangkan Alisa dari pintu belakang. Druk mengutuk pintu kamar Bernice dan langsung sok akrab, mengatakan bahwa dia adalah temannya, sedangkan Alisa masuk dari jendela dan ternyata benar adanya ke Sean tengah bobo imut di kasurnya. Alisa mengecek dompet ke Sean yang kosong tanpa satu lembar pun. Itu membuat Sean terbangun. Sedangkan Druk masih dengan sandiwaranya berpura-pura menjadi teman sekelasnya. Namun segera ketahuan karena salah menyebutkan nama sekolah. Uang yang harusnya digunakan untuk membayar sewa apartemen malah digunakan untuk membeli kaos bermerek Gucci. Namun itu merupakan kaos KW karena yang dibeli adalah cuci. Bernice yang mendengar pertengkaran hebat itu masuk ke kamar dan memergoki mereka. Druk mendorong Bernice dan menarik Alisa untuk segera pergi setelah menjatuhkan akuarium yang berisi ular. Menuju mobil, namun mobil mereka hilang dan mau gak mau harus lari. Dari belakang, Bernice tengah lari mengejar mereka dan ini yang terjadi. 8 jam sebelum perjanjian dengan Uche dan mereka masih belum mendapatkan uangnya. Druk masih saja memarahi Alisa karena memberikan uang sewanya kepada Sean untuk bisnis kaosnya. Kini mereka harus mencari uang sebesar $1.600 untuk membayar sewanya. Di batas keputusasaan datanglah secercah harapan. Ingat radio yang menyiarkan tentang pinjaman duit? Payday whenever? Ya, mereka ke tempat itu. Salah satu orang mencoba untuk memperingati mereka bahwa itu adalah jebakan. Namun karena butuh uang, mereka menghiraukannya. Mereka masuk ke rumah Payday, melihat ada beberapa foto orang yang melarikan diri setelah meminjam uang. Pria yang di luar masih saja memperingati mereka agar keluar karena masih belum terlambat. Kini giliran mereka dipanggil ke ruangan. Karyawannya mengambil foto mereka berdua untuk jaga-jaga jika mereka lari. Karena mereka tidak mempunyai NPWP atau bukti selip gaji, karyawan itu enggan untuk meminjaminya karena pasti mereka akan kabur dan tidak sanggup mengembalikannya. Walaupun sudah memberikan KTP dan menceritakan pekerjaannya di restoran, tetap saja itu tidak lolos dan akhirnya mereka keluar dengan tangan kosong. Pria yang memperingati mereka bernama Lucky yang bersyukur mereka tidak jadi meminjam uang di sana. Masih kesal dengan Alisa dan Druk, Bernice mengejar mereka karena sudah membuatnya dipermalukan di depan umum. Sementara itu, Druk dan Alisa berada di rumah sakit untuk mendonorkan darah. Lumayan harganya $140 per kantong. Druk pun menandatanganinya. Druk takut jarum suntik. Susternya menenangkannya karena ini juga hari pertama dia kerja. Lelah menunggu lama, Alisa sampai ketiduran, terbangun dan melihat Druk yang lemas karena ternyata dia mendonorkan 4 kantong darah. Merasa ingin cepat, Alisa melepaskan suntikan dari tangan susternya. Namun itu malah menjadi bencana, kantong darah berceceran kemana-mana karena tarik-tarikan dengan Alisa. Semua kantongnya pun pecah, mereka tidak mendapatkan uang sepeser pun, hanya mendapatkan kupon pie apple. Mereka kini ke resto untuk menukarkan kupon pie apple-nya. Hello? Who are you yelling at? Welcome to Church's Chicken. How can I help you? Mereka sadar di belakang mereka ada mobil gebetannya Druk, yaitu Maniak. Namun dia tetap stay cool dan berpura-pura tidak melihat. Ketika mereka akan mengambil pie mereka, tiba-tiba ada pria bersarung wajah berlari dan mengambil makanannya. Ya, padahal itu kupon dari hasil 4 kantong donor darahnya Druk. Kasihan banget. Maniak yang melihat itu merasa kasihan dan menyuruh mereka naik ke mobil dan akan memberikannya makanan. Meskipun Alisa meminta Druk untuk bernikah yang lembut, namun karena sangat lapar, dia makan sangat lahap seperti orang yang belum makan 10 hari. Alisa berpamitan untuk menyelesaikan misinya soal ke Sean dan berpesan kepada Druk agar rileks karena dia akan interview pada sore hari ini. Tiba-tiba Maniak mendapatkan call dari seseorang yang segera bergegas menuju ke sana, seperti keadaan darurat. Balik lagi ke Bernice dan ke Sean yang juga menuju rumah sakit untuk ikut donor darah. Namun tidak jadi karena melihat Druk juga barusan berada di sana. Di dalam mobil, Druk terkejut melihat ada kapak di bawah jok mobilnya Maniak. You seem pretty calm to me. HP Druk berdering, itu adalah Alisa, namun bukan Alisa yang berada di sana, melainkan Lucky. Menyuruhnya pergi ke sana secepatnya atau temannya Alisa akan meninggoy.
Kita kembali pada Bernice dan Keshawn pergi ke resto cepat saji untuk menanyakan apakah ada dua wanita yang memesan pai tadi barusan lewat sini. Petugas yang ngasih tahu kalau barusan mereka berdua pergi menggunakan mobil BMW warna hitam. Mumpung sudah di sini, mereka juga memesan makanan. Namun ketika makanan mereka datang, seperti biasa, tiba-tiba muncul manusia bersarung muka dan langsung mengambil makanannya. Bernice yang emosi langsung mengejarnya hingga menabraknya. Pria itu turun, diambillah makanannya dan pergi. Apa yang terjadi pada Alisa? Inilah yang terjadi. Sepatu Air Jordan curian dari Keshawn nyantol di kabel listrik. Tidak ingin kehilangannya, Alisa pun naik tiang dan berusaha meraihnya. Karena itu sepatu harga yang sangat mahal. Sepatunya berhasil diraih, namun Alisa kesetrum. Kocak. Mereka berdua dibawa ke ambulan. Karena tagihan ambulan itu $2.000, mereka memutuskan untuk keluar. Dan ini adalah 4 jam sebelum Uche menagih uang sewa. Sepatu Air Jordan milik Keshawn jika dijual sebesar $2.500, lebih dari harga sewa. Mereka memfoto sepatu Air Jordan-nya dan mempostingnya di lapak jual beli dengan harga $2.500. 2 jam 45 menit sebelum mereka bertemu dengan Uche, tiba-tiba ada yang ingin membeli sepatunya dengan harga penuh dan bersiap untuk COD di Taman Jim Gillian. Ini adalah sang buyer yang akan membeli sepatu Jordan-nya. Tidak ingin bertele-tele, Drew membantu sang buyer untuk memakainya. Tiba-tiba sang buyer menangis karena mengingat meninggalnya papa dan kakeknya yang di perahu karena tenggelam. Urusan biaya sewa apartemen pun kini sudah tidak perlu dipikirkan karena mereka kini mempunyai banyak uang dari hasil jual sepatu Air Jordan. Hanya memakai jas dan dalaman dari baju donatur rumah sakit, Drew akan memulai interview kerjanya, mengantarkannya ke lobi untuk bertemu dengan HRD. Beberapa saat setelah itu datanglah bapak-bapak dan wanita cantik yang akan menginterviewnya. Selagi Drew interview kerja, Alisa di luar memesan es pisang dari orang yang kebangsaan Spanyol. Seperti layaknya interview lah ya, menanyakan visi misi dan keunggulan apa yang dia punya. Nggak ada yang menarik. Keshawn mengirim pesan kepada Alisa mengatakan bahwa dia sangat membutuhkannya. Bukannya dibalas, dia malah mengirim foto bersama mamang-mamang penjual es pisang. Namun dengan foto yang dia kirim, Bernice bisa mengetahui lokasi mereka berada. Ya elah, Alice. Berulah lagi. HRD itu senang dan mengatakan bahwa dari pelamar lain, dia berkata bahwa Drew lah yang mendekati kandidat yang mereka cari. Dari dalam gedung mereka melihat Bernice yang sekarang sedang gelut dengan Alisa. Dengan pantat besarnya, Bernice mampu melumpuhkan Alisa dan Drew dan mengambil uang dari hasil jual sepatu Air Jordan-nya. Namun itu semua disaksikan oleh HRD yang pasti akan memblacklist dirinya. Drew berusaha untuk meluruskan ini, namun HRD tetap menolaknya dan menyuruhnya pergi. Kini mereka bertengkar, Alisa dan Drew saling tuduh menuduh. Other than fucking up my life. That's how you feel? I'm glad you finally said it. Here you go. Tiba-tiba dari HP Keshawn berdering. Pria di sana mengatakan sepatu yang mereka jual di internet ternyata sepatu Jordan milik King Lolo. Dia meminta mereka mengembalikan Air Jordan-nya atau membayar $5.000 jam 10 nanti malam. Mereka balik ke apartemen, namun di luar sana sudah terdapat barang-barang milik mereka. Ternyata kamar mereka sudah dikosongi oleh Uche. Namun Uche dengan baik hati masih mau menawarkan jika mereka bisa melunasinya sebelum jam 12 malam, maka barang-barang yang bisa dimasukkan lagi ke kamar. Bethany keluar mengira bahwa mereka sedang mengadakan barang-barang lelang. Dan melihat-lihat, dia tertarik dengan lukisan milik Alisa, memfotonya dan menaruhnya di sosmed. Drew yang kaget melihat followernya sangat banyak sekali dan langsung menjadi so akrab. Bethany mengajak mereka masuk ke kamarnya menaruh lukisannya yang udah difoto. Bethany mengajak mereka masuk ke kamarnya untuk menaruh lukisan yang telah dia beli. Mereka sangat iri melihat kamar Bethany yang sangat bersih dan rapi, bahkan AC kamarnya juga menyala. Tidak seperti AC milik Drew yang meninggoy. Drew mempunyai ide meminta Bethany untuk memposting di sosmed jika ada pameran seni lukisan milik Alisa yang akan dipamerkan di dalam halaman apartemen dengan tujuan menarik kolektor yang barangkali akan membelinya. Drew membuat posternya dengan bantuan yang lain mengangkat dan memilih lukisan yang akan mereka display. Dan malam hari pun datang. Halaman apartemen mereka kini ramai dari teman-teman Bethany. Dan dia mempunyai link-link yang luas dan mempunyai teman-teman orang kaya. Tak disangka, ingat HRD yang interview Drew, ternyata dia follower dari Bethany yang juga datang pada malam ini. Drew memanfaatkan momen itu dengan meminta maaf kepadanya atas kejadiannya tadi sore. I just want you to know that I really appreciate it. Dan HRD itu masih menawarkan posisi pekerjaannya kalau Drew masih mau.
Lucky pun juga datang ke pameran itu. Dia dulu bekerja sebagai merpati pos, karena itu dia bisa tahu kalau ada pameran ini. Karena lukisannya laku keras, mereka kini mendapatkan $5.200. Namun masalah tiba-tiba muncul. King Lolo datang ke pameran. Kedatangannya tentu saja karena ingin meminta uang miliknya. Namun Alisa mempunyai rencana lain. Dia meminta Druk untuk mengulur waktu sedikit selagi dia pergi sebentar. Merasa diulur terus, King mengeluarkan pistolnya dan menembakkannya ke udara. Druk menggetok kepala Lolo menggunakan lemari es. Lolo terjatuh dan mereka langsung kabur dan bersembunyi di bawah mobil. Lolo mengetahui hal itu, namun tiba-tiba polisi segera datang yang membuat Lolo kabur. Namun itu bukanlah polisi. Lah, terus siapa? Alisa dan Druk memanfaatkan momen itu dan kabur kembali ke apartemen. Hal mengejutkan pun datang lagi. Di dalam kamar yang sudah kosong terdapat banyak sekali lilin, dan siapa yang membuatnya? Sean. Dia meminta maaf kepada Alisa dan ingin balikan, berjanji tidak akan membuat kesalahan lagi. Kesialan mereka pun kembali hadir. Lolo masuk ke dalam kamar bersiap untuk menghabisinya. Namun tiba-tiba atap kamar mereka roboh dan menimpa kepala Lolo hingga pusing, yang akhirnya tumbang menimpa lilin yang menyala membakar kamar. Ada aja masalahnya. Alisa yang masih mempunyai hati membawa tubuh Lolo yang masih pingsan. Tim damkar pun segera datang dan mengevakuasi mereka. Salah satu pemadam kebakaran itu adalah maniak. Ada plot twist nih. Ingat ketika mereka di kantor Payday untuk meminjam uang, ternyata ada foto King Lolo dalam pencariannya. Semua sudah ada dalam rencana Alisa. Alisa lah yang menelepon kantor Payday untuk menangkap King Lolo. Dan ketika Alisa melihat Lolo untuk yang pertama kalinya, dia menyadari hal itu dan langsung menelpon polisi. Semua senang dan film pun selesai. Kini Oce harus memperbaiki kamar Druk akibat dari kebakaran barusan. Mereka tidak lagi harus dimarahi Oce karena mereka membayar lunas uang sewanya. Tidak perlu takut kepada King Lolo karena dia sudah di penjara. Lalu bagaimana dengan Sean? Tentu saja Alisa menolaknya. Dia berkata dia pantas mendapatkan lebih dari itu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bahagia, dan thank you.